Oke, halo. Iya, Pak. Oke, ya terima kasih Pak Rio. Oke, perkenalkan, nama saya Debi Sandra, saya salah satu tim teknikal di Software One. Hari ini saya akan coba membawakan materi tentang penggunaan Office 365. Oke, ini ada beberapa agenda yang akan kita mulai. Yang pertama, perkenalan dari Office 365, kemudian yang kedua itu apa sih yang baru di Office 365, terus yang ketiga bagaimana cara kita mengakses Office 365, terus kemudian pembaruan apa yang ada di Outlook dari versi-versi yang sebelumnya. Kemudian materi yang kelima itu lebih ke OneDrive, bagaimana cara kita menyimpan, melakukan sinkronisasi, dan melakukan sharing file di dalam OneDrive for Business. Kemudian materi yang keenam ada Microsoft Teams, yang ketujuh menggunakan intelligent form, ini seperti Microsoft Form, dan kuesioner. Yang ke-8 kita ada sesi tanya jawab. Oke, kita masuk perkenalan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Office 365. Jadi Office 365 sendiri ini merupakan aplikasi buatan Microsoft yang programnya diciptakan satu paket lengkap. Itu terdiri dari Word, Excel, PowerPoint, Form, terus kemudian ada Outlook juga, terus kemudian dia ada beberapa fitur juga seperti email, kemudian dia juga ada fitur OneDrive, kemudian dia juga ada fitur Microsoft Teams, kemudian SharePoint dan yang lainnya. Oke. Nah, di mana semua ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Seperti program aplikasi lainnya, Office 365 juga ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, tidak seperti Office biasa yang versi yang sebelumnya. Office 365 fiturnya selalu up to date. Jadi, ketika kita menggunakan Microsoft Office, contoh yang kayak Word, Excel itu selalu terupdate. Jadi, akan mengikuti versi yang terbaru. Begitupun dengan email, OneDrive, dan Microsoft Teams-nya. Oke, terus kemudian kita dengan menggunakan Office 365 juga bisa menyimpan hasil kerja kita ke cloud. Kemudian kita juga mendapatkan seperti kayak email, kemudian yang ukurannya lumayan lebih besar dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Oke, ini adalah fitur-fitur utama dari Office 365, yaitu pertama, kita mendapatkan Office 365 Apps. Oke, semua ini tergantung dari license ya, jadi tidak semua paket mendapatkan versi Office 365 aplikasi, tapi di sini di versi yang mungkin yang kayak versi E3 atau E5 itu mendapatkan versi aplikasi Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype for Business, atau Microsoft Teams. Nah, aplikasi-aplikasi Microsoft Office ini kita bisa gunakan sampai 15 device, oke. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan di Mac version, terus kemudian juga kita bisa menggunakan di Android, terus kemudian juga kita bisa menggunakan di PC tanpa melakukan Windows update manual, karena otomatis Microsoft Office yang kita dapatkan itu selalu up to date. Oke, terus kemudian email dan kalender, oke. Di Office 365 sendiri itu tiap user mendapatkan email yang lumayan besar. Range-nya itu 50 sampai 100 GB. Kembali lagi ke versi license yang dibeli. Paling kecil itu mendapatkan 50 GB seperti S1. Nah, sedangkan yang kayak E3 itu bisa mendapatkan 100 GB mailbox space-nya. Oke, terus kemudian si user sendiri itu bisa kirim email hingga 150 MB. Sedangkan ketika kita menggunakan mobile app itu bisa kirim 30 MB. Ini ukuran yang lumayan besar dibandingkan kita menggunakan versi-versi yang sebelumnya seperti on premise gitu. Kemudian ada juga yang namanya Microsoft Teams. Microsoft Teams ini digunakan untuk online meeting dan collaboration seperti yang kita gunakan sekarang. Versi yang sebelumnya adalah Skype for Business dan kemudian bertransformasi menggunakan Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams sendiri selain online meeting dan collaboration, dia juga bisa menggunakan dia juga bisa kita gunakan sebagai chat atau sebagai channel. Nah, itu bisa kita gunakan dengan berbagai fitur ya. Kemudian file storage and sharing, tiap user versi apapun itu akan mendapatkan OneDrive yang kuotanya itu sekitar 1 terabyte.
Ini versi apapun, semua user udah pasti dapat 1 terabyte. Nah, OneDrive sendiri kita bisa gunakan untuk sharing ke user yang lain atau ke partner kita. Misalkan kita punya file, terus kemudian kita bisa sharing, baik dari internal maupun kita kirim juga ke eksternal, itu user bisa akses. Kemudian SharePoint ini kita juga dapat. Nah, SharePoint ini seperti portal, misalkan kita bisa membuat beberapa internal website. Nah, itu kita bisa gunakan di SharePoint. Oke, kemudian ada juga ini fitur tambahan yang mungkin opsional kita bisa aktifkan, ya. Jadi ada yang namanya MFA atau multifactor authentication. Jadi ketika kita login ke akun online kita, ada yang namanya proses autentikasi, ya. Jadi umumnya autentikasi itu kan berisi username dan password, ya. Jadi username ini gampang ditebak di Office 365. Biasanya username ini menggunakan alamat email. Jadi apa istilahnya, kayak user tuh hanya menebak passwordnya. Nah, itulah kenapa semua online service seperti bank, sosial media, atau belanja online, dan juga ini Microsoft Office 365 menambahkan cara untuk mengamankan akun kita. Maka dengan itu kita membutuhkan yang namanya multi-factor authentication. Cara kerjanya seperti apa? Jadi ketika user menggunakan sign in, username dan password, si user akan diminta lagi yang namanya second authentication. Nah, second authentication itu yaitu kayak kode atau verifikasi yang kedua, itu bisa menggunakan SMS atau bisa juga menggunakan phone call atau bisa juga menggunakan aplikasi. Nah, yang jelas ini jauh lebih aman dibandingkan hanya satu autentikasi aja. Oke. Nah, untuk menggunakan apa namanya, multi-factor authentication, itu kita bisa download aplikasinya, authentication-nya di Apple Store boleh, di iOS boleh, itu bisa kita gunakan. Atau kita juga bisa setup menggunakan handphone kita. Misalkan dia untuk mengirimkan SMS atau mengirimkan phone call, nanti dia akan telepon atau SMS ke nomor kita. Kemudian kita juga bisa yang namanya self-service password reset. Artinya ketika kita ingin mengganti password kita bisa lakukan sendiri di portal Office 365 tanpa menghubungi helpdesk atau admin. Oke, nah ini contoh dari mobile second authentication. Jadi kita download dulu mobile app authentication, kemudian dia akan kirim text message untuk make sure nomor yang kita punya adalah benar. Terus kemudian kita masukkan 6 digit number. Terus kemudian kita juga bisa mendaftarkan menggunakan telepon call. Jadi ada 3 pilihan lah ya, kayak macam phone call yang digambar sini. Kemudian Microsoft Authenticator, kemudian atau juga misalkan Authenticator app hardware token kode gitu. Oke. Nah, ini cara kerjanya adalah seperti ini. Kita sign in dulu ke Office 365, kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Oke. Oke, terus kemudian kita pilih mobile app. Nah, ini kita pilih receive notification for verification atau use verification code. Oke, kemudian setup. Nah, itu kita juga bisa menggunakan QR code untuk menggunakan Microsoft Authenticator Apps. Oke. Setelah selesai, nanti kita download aja di iOS atau di Apple Store atau di Android, namanya Microsoft Authenticator. Kemudian add account, kita masukkan pilih work or school account. Oke. Nah, kemudian kita pilih next. Oke. Oke, ini biarin kita install. Nah, kemudian kita makan. Oke. Nah, ini setelah selesai kita pilih handphone yang kita punya, misalkan contoh authentication phone. Nah, ini masukkan aja area code-nya, kemudian nomor handphone kita. Kemudian kita pilih save. Jadi untuk login berikutnya biasanya itu udah menggunakan MFA. Nah, untuk berikutnya jadi kalau udah sekali menggunakan MFA biasanya dia akan ke save nomor MFA-nya. Nah, tapi ketika misalkan kita login ke device yang lain atau ke device yang baru, ya itu baru akan dimintakan lagi second authentication ya. Jadi lebih aman. Oke.
Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan Authenticator app, jadi kita tinggal pilih aja seperti ini, tinggal pilih approve gitu. Jadi udah langsung masuk. Jadi ada berbagai cara ya, gitu. Oke, ini untuk reset password. Jadi kita tinggal login, kemudian kita pilih aja forgot password misalkan. Oke. Kemudian kita bisa reset, masukkan user ID, nanti dia akan kirim ke kodenya ke handphone yang sebelumnya sudah pernah kita daftarkan. Oke. Oke, apa yang baru di Microsoft Outlook? Jadi Outlook ini adalah bagaimana cara kita mengakses email kita. Jadi mengakses email itu ada dua cara, ada yang menggunakan Outlook, ada juga yang menggunakan web gitu. Jadi kalau misalnya kita punya Outlook ya kita bisa install, itu biasanya lebih mudah. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak punya Outlook, ya kita menggunakan web seperti itu. Jadi ini tampilan Microsoft Outlook-nya. Ini versi yang Outlook Office 365. Nah, di sini ada mail navigation column. Jadi ada yang namanya inbox, draft, send item itu masih standar ya. Jadi archive, kemudian ada conversation history, junk mail dan outbook. Kemudian ada quick switch column. Jadi kalau misalnya kita mau ganti, mau ngeklik email ya dia akan ke halaman email. Terus kalau misalnya kita mau ngelihat kalender, kita tinggal pilih aja yang gambar kalender ini. Terus kita juga bisa ngelihat yang gambar kontak atau kita juga bisa ngelihat yang gambar test to do list. Nah, ini adalah kolom my list. Jadi kita bisa ngelihat email-email yang baru. Nah, kemudian di sini ada quick preview of email. Jadi kita nggak perlu ngeklik 2 kali, kita hanya klik sekali, nanti kita akan ngelihat emailnya, gitu. Kemudian di Outlook kita sebenarnya ada dua tab. Yang pertama fokus dan other. Jadi dua-duanya harus kita lihat ya. Kadang email itu tidak masuk semuanya ke fokus tapi ke other. Nah, biasanya yang other ini adalah email yang sering email yang sama yang suka masuk ke Outlook kita. Contohnya kayak seperti iklan atau email-email notifikasi itu biasanya masuknya ke others. Gitu. Jadi others ini sebenarnya email yang kurang begitu penting tapi dia tetap akan ada. Tapi kalau misalnya suatu saat ternyata email ini penting, terus kemudian kita bisa pindahkan ke dalam fokus gitu. Jadi email yang paling penting itu adalah email yang fokus, sedangkan other itu biasanya email-email yang berisi seperti email notifikasi aja gitu, yang mungkin orang jarang baca. Oke. Nah, di Outlook kita juga bisa ngelihat status user yang lain. Jadi misalkan kita bisa ngelihat dia lagi online atau enggak, terus kemudian lagi away, terus kemudian dia lagi meeting atau lagi in call. Seperti sekarang kan ini kan statusnya in meeting ya atau in call. Nah, kita bisa ngelihat statusnya dia. Dari statusnya ini kita bisa langsung mengirimkan email atau bisa juga mengirimkan chat. Contoh seperti yang ada di bawah ini. Nah, ini ada apa namanya? Kalau tanda kayak gini tuh artinya kita bisa mengirimkan chat. Terus kemudian kalau yang tanda surat ini kita bisa langsung mengirimkan email langsung ke user yang akan kita kirim email. Oke, terus kemudian di sini juga ada organization. Kita bisa ngelihat user-user yang lain itu dia reportnya ke siapa. Kemudian jabatannya apa itu kita bisa cek langsung di Office 365 gitu. Oke, terus kemudian kita juga ada yang namanya room resource. Jadi misalkan kita ada meeting baru tapi menggunakan Microsoft Teams meeting. Nah, kita bisa langsung menggunakan Teams meeting add-on. Jadi add-on ini sudah otomatis terinstall ketika kita menginstal Outlook dan menginstal Microsoft Teams. Jadi tanpa kita tanpa harus dari Microsoft Teams. Jadi kita tinggal buka aja Microsoft Outlook-nya, terus kemudian kita pilih New Teams Meeting, kemudian kemudian kita pilih required ini adalah kayak semacam room-nya ya, atau misalkan langsung kalau misalkan room-nya tidak ada, kita bisa langsung tunjuk kepada siapa kita akan meeting gitu. Tinggal kita bisa masukkan alamat emailnya. Terus kemudian juga ada start time, kapan kita meeting, tanggal berapa dan jam berapa, kemudian end time-nya kita bisa cek juga kapan. Nah, kemudian kita juga bisa yang membuat namanya make recurring, artinya kita bisa membuat yang namanya mungkin weekly meeting, monthly meeting. Jadi kita tidak perlu membuat setiap ada meeting kita buat, nggak perlu. Jadi kita bisa buat yang namanya recurring gitu. Kalau emang meetingnya diadakan setiap hari, misalkan setiap hari Selasa mungkin weekly meeting ya itu kita bisa set gitu. Jadi nanti tiap minggu itu dia akan
akan ada notifikasi, oh kita akan ada meeting nih gitu, seperti itu. Oke, terus kemudian kita juga bisa nge-create team meeting dari sini. New team, pilihnya tetap sama new team meeting, terus kemudian join team meeting. Jadi kalau misalnya kita ada, udah ada nih, meeting yang udah kita buat, nah itu kita bisa edit, terus kemudian kita pilih, join team meeting. Kita bisa invite lagi orangnya langsung gitu. Oke. Oke, terus kemudian, di Microsoft Outlook kita bisa juga attach file. Attach file sendiri bisa kita ambil dari lokal komputer kita atau bisa juga kita ambil dari OneDrive. Jadi Microsoft, Outlook yang kita punya itu terintegration ke Microsoft Teams dan integration juga ke OneDrive gitu. Nah, kemudian, attachment-nya kita bisa juga, change permission-nya. Misalkan, anyone can edit, anyone can view, jadi tergantung kebutuhan apa yang kita mau share. Apakah yang attachment yang kita kirim itu si penerima bisa ngedit juga atau hanya bisa nge-view aja. Itu kita bisa set sebelum kita kirim, email berisi attachment, gitu. Oke, kemudian, kita juga bisa membuat beberapa folder di dalam inbox. Contoh misalkan nih, di email kita terlalu banyak email, sehingga, kita sulit mengklasifikasinya gitu. Misalkan ini dari customer mana, ini dari departemen apa. Nah, kita bisa bikin grupnya tersebut. Kita bisa bikin grupnya, terus kemudian kita bikin rule. Artinya misalkan, saya mau, misalkan, ketika ada sender atau pengirim email yang ngirim email ke saya dengan nama ini, kita masukkan, dia otomatis langsung masuk ke folder ini, gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot, men-drag and drop satu persatu, kita bisa bikin rule-nya juga, seperti itu. Oke, nah ini, rule-nya, jadi, tergantung, apa namanya, kita tergantung rule-nya apa yang mau kita bikin. Jadi bisa berdasarkan people, terus kemudian bisa juga berdasarkan grup, atau bisa juga resipiennya ke siapa. Nah, nanti kita bisa langsung, bikin rule-nya sesuai dengan folder yang kita inginkan, gitu. Oke. Nah, selain menggunakan Outlook yang Microsoft Outlook, kita juga bisa menggunakan Outlook Web App. Caranya gimana? Kita tinggal mengklik login.microsoftonline.com. Nah, login.microsoftonline.com itu semua aplikasi itu terkumpul di sana, dari Outlook, OneDrive, PowerPoint, OneNote, Teams, SharePoint, dan yang lainnya. Dan kita pun bisa membaca email dari yang login.microsoftonline.com, terus kemudian kita klik Outlook. Nah, itu nanti tampilannya hampir sama. Bahkan folder-folder yang kita buat pun yang tadinya di Microsoft Outlook itu otomatis akan synchronize juga ke Outlook Web App. Gitu. Itu bentuknya hampir-hampir sama, tidak ada bedanya, benar-benar mirip gitu. Oke, terus kemudian Outlook kita juga bisa, setting di mobile. Kita tinggal download yang namanya Microsoft Outlook, oke. Terus kemudian kita download, nah kemudian setelah kita download, terus kemudian kita install, terus kita kemudian pilih add account. Nah ini ada pilihan kayak gini, kita maybe letter aja. Oke, terus kemudian skip ada seperti ini. Nah, kemudian kita turn on. Nah, ini langsung, emailnya, langsung datang ya, langsung jalan. Jadi, beda dari versi sebelumnya yang, kalau misalnya kita setting email di handphone itu, kita harus masukin nama servernya apa, terus kemudian portnya berapa. Nah, di Microsoft, Office 365 itu tidak perlu seperti itu. Kita tinggal sign in aja di aplikasi yang mobile account, kemudian kita masukkan username dan password, itu udah langsung otomatis, ter-create sendiri profilnya. Kemudian kita bisa enable notifikasi, artinya ketika ada email masuk, ya langsung dapat notifikasinya. Itu tergantung dari si pemakainya sendiri. Kita mau aktifkan atau tidak. Oke, nah ini tampilan seperti ini. Oke, ini untuk yang Android juga kita bisa masukkan namanya Microsoft Outlook sama. Oke, jadi gini, untuk yang di Android maupun di iPhone lah ya, kita nggak mengharuskan menggunakan Microsoft Outlook. Oke, jadi Microsoft Outlook itu, rekomendasi aja dari Microsoft. Jika kita punya license ya kita bisa install Microsoft Outlook dengan, tampilan yang lebih menarik. Tapi kita juga bisa menggunakan aplikasi bawaan dari Android ataupun iOS seperti Mail atau apapun. Nah, itu kita bisa setting seperti itu, gitu. Tanpa harus menginstal Outlook. Oke.
Nah, ini yang tadi saya bilang, kita tinggal masukkan aja username-nya dan password-nya. Setelah itu sign in, itu simple, langsung jadi gitu. Nah, ini ada yang namanya enter code. Jadi kalau misalnya kita punya MFA-nya kita aktif, ya kita masukkan code-nya. Biasanya code-nya itu akan ketika usernya udah masukkan username dan password, kita akan mendapatkan code-nya gitu. Jadi code-nya itu tinggal kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Aplikasi mobile account ini. Oke. Oke, kita juga bisa menggunakan OneDrive for Business. Jadi OneDrive for Business ini yang tadi yang saya info sebelumnya ya. Jadi setiap user tuh mendapatkan 1 terabyte. Nah, ini lumayan besar ya 1 terabyte ini. Jadi kita bisa mesing semua aplikasi, semua file seperti foto, video, atau aplikasi-aplikasi Office. Nah, itu kita bisa melakukan synchronize. Caranya sangat simpel ya. Jadi kita tinggal login aja seperti yang saya bilang tadi, login.microsoftonline.com, kemudian kita pilih OneDrive. Nah, itu tinggal kita masukkan ke dalam sana. Kita tinggal upload saja. Itu bisa uploadnya per file maupun per folder gitu. Dan di OneDrive pun kita juga bisa bekerja, artinya kita bisa langsung menulis tanpa harus menggunakan aplikasi bawaan kita. Kita bisa ngetik dari sana. Dan itu pun kita bisa melakukan yang namanya kolaborasi. Jadi artinya ketika misalkan nih kita diminta untuk mengerjakan sesuatu di Microsoft Office, anggaplah Word, itu ada beberapa tulisan dan itu butuh yang ngerjain lebih dari 1 orang, misalkan 2 atau 3. Nah, itu masing-masing user yang lain bisa nulis gitu loh. Kalau dulu kan kita nggak bisa nulis karena ada yang buka kan. Kalau yang sekarang itu bisa berbarengan gitu. Jadi bisa 2, 3, 4, 5 terserah. Jadi biar bisa lebih cepat antara kolaborasi file yang ini bukan di Microsoft Word aja tapi Excel juga bisa gitu, PowerPoint atau file-file yang lain ya. Nah, kita juga bisa mencari filenya, tinggal kita ketik di kolom search ini kita tinggal cari filenya apa. Oke. Nah, ini ada new, nanti new ini biasanya kita melakukan membuat file udah mulai mengerjakan task. Jadi new terus kemudian kita pilih Word, Excel, PowerPoint. Nah, kemudian ada upload. Upload itu kita misalkan punya filenya ada di lokal kita, nah itu tinggal kita upload gitu. Kita masukkan ke dalam sini. Oke, kemudian sync juga kita melakukan yang namanya sinkronisasi ke PC kita. Nanti ini saya bisa jelaskan di materi yang di sini ya, di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini ada beberapa kategori, ada recent, share. Jadi recent ini kita bisa ngelihat file-file yang baru kita buka. Jadi tanpa harus mencari-cari file tersebut. Misalkan kita baru nulis ini, karena terlalu banyak folder dan di dalam foldernya lagi kan kadang-kadang susah ya untuk mencarinya. Nah, kita bisa membuka dengan yang namanya recent. Jadi recent itu ngebuka file yang udah pernah kita buka sebelumnya gitu. Kemudian share, kita bisa ngelihat folder-folder atau file kita yang lagi di-share ke user yang lain gitu. Itu kita bisa lihat, dan recycle bin adalah file-file yang sudah kita hapus. Untuk file tersebut itu kita bisa restore lagi sampai 30 hari. Oke. Nah, ini file Windows. Nah, untuk mengupload kita tinggal pilih file atau folder. Kemudian kita tinggal klik aja filenya apa, kemudian kita klik open. Oke. Nah, ini kita bisa kita bisa pilih berbarengan, jadi nggak hanya satu file. Jadi kalau misalnya ada 5 atau bahkan 10 atau bahkan banyak ya, itu tinggal kita klik select all aja atau select file-file yang ingin kita upload. Jadi nggak hanya satu file, itu otomatis langsung ke upload file tersebut gitu. Oke. Oke, untuk ngedelete kita tinggal klik yang titik 3 ini. Nah, terus kemudian kita pilih delete. Sangat simpel sekali ya. Jadi file itu langsung ke delete dan masuk ke recycle bin. Oke, untuk merestore kita langsung masuk ke recycle bin. Terus kemudian kita pilih restore. Oke, nah ini. Nah, nanti dia akan filenya itu akan masuk lagi gitu. Oke, terus kemudian juga kita bisa nge-restore file-file berdasarkan history record. Jadi misalkan gini nih, contoh, misalkan saya mengedit satu dokumen, misalkan 2 hari yang lalu contoh saya udah mengedit, terus kemudian kemarin 1 hari yang lalu saya edit lagi, terus ternyata ada file yang salah nih, ternyata kayaknya ini filenya beda nih yang saya edit, ini nggak terupdate. Nah, kita bisa restore lagi data kita yang 2 hari yang lalu gitu. Jadi nggak harus
nggak harus kita bikin ulang, kadang kan repotnya seperti itu kan. Nah ini kita bisa lihat version-versionnya yang udah kita edit. Nah ini kita bisa langsung restore aja. Kita pilih file yang mana yang version yang ingin kita restore, terus kemudian kita pilih, kita klik restore seperti itu, gitu. Nah untuk yang apa namanya, seperti ini gini, jadi tinggal kita klik restore, udah langsung file itu udah langsung ada, gitu. Jadi kita bisa restore berdasarkan version history. Oke. Nah, untuk ini kita juga bisa nge-restore langsung satu OneDrive. Jadi misalkan file itu hilang nih semua nih. Nah, itu kita bisa langsung di folder, kita restore semua tuh file-file kita yang ada di OneDrive gitu. Jadi nggak harus satu persatu. Oke, tinggal kita klik setting, kemudian restore your OneDrive. Nah, ini kita pilih tanggalnya kapan data terakhir yang sebelumnya hilang atau apa kita bisa ambil gitu. Nah, ini kita tinggal pilih, kemudian udah langsung ke restore. Oke. Nah, untuk yang OneDrive kita juga bisa install ya pakai aplikasi. Jadi ini kan menggunakan web ya. Kita juga bisa menginstal yang namanya OneDrive for Business application. Jadi kita install dan kita melakukan sinkronis. Jadi kita nggak harus upload sebentar-bentar, upload itu kan repot ya. Jadi kita tinggal klik sync aja. Oke. Kemudian nanti kita masukkan user account, kemudian sign in. Nah, nanti data-data itu akan langsung ke sync ke laptop kita gitu. Nah, ini kita juga bisa pilih location, di defaultnya ada di C user, IT user. Nah, kalau misalnya C-nya terlalu kecil, kita bisa change location ke D atau ke E yang menurut kita storage-nya lumayan besar gitu. Jadi nanti dia akan meng-download semua folder tersebut. Untuk folder-foldernya kita bisa pilih yang mana yang mau kita share. Nggak harus semua folder kita share, kita bisa pilih gitu. Oke, kemudian oke. Nah, ini ada file synchronize setting. Jadi ada beberapa file type yang tidak di-recommended untuk di-upload, misalkan kayak confidential file or dokumen atau sensitive file or dokumen, misalkan contoh kayak username dan password, atau misalkan kayak nomor kartu kredit, contohnya seperti itu. Itu kita tidak bisa, artinya tidak disarankan untuk mengupload. Nah, ini juga ada settingan dari admin, kita bisa bikin. Jadi kalau misalnya mengandung kayak kata-kata kartu kredit atau password, itu kita bisa langsung di-deny, jadi nggak boleh diupload gitu. Oke. Nah, oke, ini kita melakukan settingan. Jadi ketika di sini ada ketika kita udah install OneDrive, dia ada logo di sini yang warna biru. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya tulisannya your all set, artinya semua folder-folder kita itu udah tersync satu sama lain, atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi gitu. Nah, ini kita bisa ngelihat storage yang udah kita yang dikasih 1 terabyte, kita bisa ngelihat kuotanya berapa yang sudah kita pakai gitu. Oke. Seperti ini. Setting account just folder. Nah, ini kita bisa pilih ya. Ada beberapa icon yang ada di OneDrive. Contoh seperti ini. Ini adalah another demo, ada gambar people-nya. Ini artinya bahwa folder tersebut ini tershare ke yang lain. Terus kemudian ada tombol awan doang nih kayak di demo Excel. Ini artinya bahwa file tersebut hanya ada di cloud, tidak tersync ke bawah. Biasanya ini file ini tidak di-sync, emang sengaja tidak di-sync. Terus kemudian demo PowerPoint ini adalah file, tapi filenya itu tersync dan bisa dibuka dan kita bisa ngebuka di lokal maupun di online. Oke. Terus kemudian yang tombol yang hijau ini artinya file tersebut udah tersync sempurna. Sedangkan yang kayak foto.jpg tombol ini adalah file ini masih tersinkronis. Biasanya file ini besar atau kita buka. Kalau misalnya file itu kita buka, dia otomatis nge-sync terus karena kan nge-sync-nya real time ya, jadi selalu up to date. Jadi ketika kita buka, dia akan coba nge-sync lagi gitu. Sampai kita tutup baru dia sync-nya kelar. Seperti itu. Untuk yang file explorer yang ada di OneDrive yang ada di bawah, kita bisa lihat beberapa settingan. Artinya file ini adalah OneDrive. Kemudian view online kita bisa juga langsung ngelihat view online, kita tinggal klik aja. Terus kemudian kita bisa always keep on the device, artinya file-file yang kita punya ini selalu harus terupdate di online maupun di offline. Terus kemudian kita bisa juga ngeliat free up space. Jadi biar kita tahu kalau misalnya file itu penuh, kita bisa delete beberapa file seperti itu. Oke, kita juga bisa melakukan ya. Waktunya 3 menit lagi. Oh, oke. Nanti info aja ya kalau ada ini ya.
Oke, kemudian untuk OneDrive sendiri kita bisa melakukan sharing ke user yang lain. Jadi bisa sharing ke eksternal maupun internal organization. Oke, kemudian kita pilih filenya saja, kemudian kita pilih yang tombol 3 ini, kemudian kita pilih share, kemudian kita bisa kirim berdasarkan linknya aja. Kita klik anyone with link, nah jadi linknya kita kirim ke user. Nah ini linknya bisa kita kirim by email ataupun by WhatsApp atau apapun ya. Kemudian kita bisa juga specific people, artinya file yang kita punya hanya orang tertentu yang bisa buka. Kemudian kita bisa lakukan permission yang di nomor 5 ini, apakah dia cuma bisa nge-view doang atau dia juga bisa ngedit juga gitu, itu kita bisa setting, seperti itu. Oke. Nah ini contoh yang kayak gini kita spesifik, kita langsung aja masukin nama usernya, terus kemudian kita send. Otomatis ketika kita klik send, si user yang si recipient tersebut itu akan menerima email notification kalau ada sender yang mengirimkan dokumen sharing menggunakan OneDrive gitu. Oke, nah ini seperti ini. Kemudian kita juga bisa membuat yang namanya expire. Jadi ketika file itu tershare, kita bisa bikin nanti expirednya kapan. Jadi pas udah due date-nya itu si user udah nggak boleh buka file tersebut gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot di unshare gitu kan, yang udah di share kita unshare lagi tuh nggak perlu repot-repot. Kita langsung bikin aja expired date-nya. Oke. Nah ini kalau misalnya kita mau stop sharing, kita klik aja terus kemudian kita stop sharing. Jadi user nggak akan bisa buka lagi file tersebut gitu. Oke. Oke. Oh, ini yang tadi yang saya bilang. Jadi kita bisa bekerja bersama-sama. Jadi kita bisa membuka file tersebut, owner maupun co-authoring itu bisa buka bersama-sama dan melihat, dan kita bisa ngelihat siapa yang dan kita bisa lihat siapa yang lagi ngedit nih. Misalkan nih contoh nih, ini owner, ini co-authoring, kita bisa lihat. Oh ini the picture below saya, tapi yang ini adalah yang ngetik adalah Ipan Fong seperti itu gitu. Jadi kita bisa lihat juga editing terakhirnya siapa gitu. Gitu. Oke. Sepertinya waktunya nggak cukup ya, Mbak, ya? Paling gimana? Paling yang tadi yang OneDrive sih. Nah, ini kita mulai masuk yang Teams nih. Iya. Oke, gimana? Waktu kita sudah habis, Pak. Aha. Mungkin dari Bapak Ibu semua bisa langsung ada yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand aja. Boleh ya kalau ada yang nanya. Ya, silakan Mas Rahmat. Siap, terima kasih Mbak Kiki atas kesempatannya. Ini Pak, saya ada pertanyaan terkait dengan fitur keamanan. Kan kita tahu bersama ya Pak ya, di masa online kayak gini kan semua hampir data itu di-share secara online, baik pengumpulan data, terus habis itu pengiriman dokumen. Nah, kira-kira Pak kalau di Office 365 ini dalam paketnya itu untuk menghindari data breach atau kebocoran data, itu ada nggak sih Pak fitur end-to-end encryption-nya gitu, baik pada Outlook maupun pada Microsoft Teams? Kan biasanya kalau kita chat gitu, kalau di WhatsApp tuh kan katanya ada end-to-end encryption method gitu ya. Nah kalau di Office Outlook maupun di Microsoft Teams tuh seperti apa? Terus yang kedua, bagaimana Pak tips dan trik nih untuk menghindari email maupun link atau tautan gitu kan, kita banyak banget nih biasa terima email maupun scam gitu ya, atau junk email. Kadang-kadang tuh kita bisa ngeklik terus habis itu data kita tuh bisa ketarik semua. Nah, gimana sih kira-kira tips dan triknya untuk menghindari kebocoran data gitu melalui tadi itu yang apa mungkin email jal dan sebagainya. Terima kasih. Oke, Pak. Mulai aja ya. Jadi di Microsoft sendiri sebelum email masuk itu kan masuknya ke MX ya Pak ya, MX Record. Nah, MX Record-nya itu bisa bertindak juga dia sebagai anti spam Pak. Jadi tidak semena-mena bahwa Microsoft Office 365 email contohnya itu tanpa keamanan. Jadi sebelum email masuk itu masuk ke MX Record. Nah, MX Record-nya itu adalah sebagai anti spam. Dia akan mencoba mengfilter email-email yang berisi spam atau yang berisi malicious, itu akan coba ketahan dulu. Nah, suatu saat nih contoh misalnya ternyata udah diamankan tapi ternyata
ada beberapa yang masuk nih, masih tetap yang masuk. Nah, itu harus tindakan dari admin IT dengan cara memblocking. Memblocking itu bisa berdasarkan domain atau bisa berdasarkan subjek atau bisa juga berdasarkan sender gitu. Nah, ini adalah bawaan dari Office 365. Masalah yang tadi yang kedua, bagaimana sih cara menghindari link-link yang berisi misalkan contoh kayak semacam spoofing lah ya kalau dibilang. Jadi pas diklik ternyata dia bukan ke website yang sebenarnya tapi ke website yang mencoba mengambil alih sistem sistem kita. Oke. Di Microsoft Office 365 itu ada yang namanya ATP gitu. Advanced Threat Protection. Jadi Advanced Threat Protection itu akan mencoba melindungi attachment atau link yang masuk ke email. Nah, ketika user mengklik link tersebut, itu tidak langsung masuk ke website, tapi dia akan coba memasukkan ke dalam sandbox-nya dulu, gitu. Jadi dia akan mencoba meredirect ke websitenya ATP. Nah, dari ATP akan diolah apakah website ini adalah website yang real atau hanya spam gitu. Itu ada namanya ATP. Cuma ATP itu kan adalah license additional ya. Jadi artinya tidak semua paket sudah terdapat ATP gitu loh. Gitu. Jadi yang paling bisa dilindungin yang sekarang adalah mengeducate user jika ada link atau tautan silakan info ke admin IT apakah link ini berbahaya atau tidak. Itu yang paling yang coba dieducate ke usernya gitu, Pak. Nah, atau juga kita bisa mengaktifkan yang namanya MFA, Multi-Factor Authentication. Jadi, Multi-Factor Authentication yang seperti saya info adalah Second Authentication. Jadi ketika misalkan, contoh nih ya, misalkan seperti customer, saya juga nemuin beberapa customer ketika user ngeklik link tersebut, itu ada kayak semacam form yang memasukkan username dan password itu, tapi itu adalah fake website. Jadi ketika user mencoba memasukkan username dan password, akhirnya username dan passwordnya dapat. Nah, dengan menggunakan second authentication, si spammer itu nggak akan bisa login. Karena apa? Dia akan butuh yang namanya second authentication yang cuma dimiliki oleh real user gitu, Pak. Lewat OTP sama itu tadi, authentication itu ya, Pak, ya? Iya, Pak. Iya, ATP siap. dan MFA gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Iya, Pak. Sama-sama. Ya. Untuk penanya selanjutnya silakan Mbak Triana. Ya, makasih Mbak Kiki. Mbak Kiki, ini apa namanya? Saya mau ke Mbak Kiki ya. Apa tadi kan bapaknya Pak Debi ya? Itu kan mau ngelanjutin ke Microsoft Teams. Kalau boleh sih dilanjutin aja ke Microsoft Teams gitu. Soalnya menurut saya itu penting karena selama ini penggunanya belum maksimal dan juga itu apa namanya? Core-nya kita buat selama menjalani WFO dan WFH ini, Mbak. Makasih, Mbak. Oke. Ya, kalau Pak Debi boleh tahu untuk pembahasan Microsoft Teams ini butuh waktu berapa menit? Paling 15 menit deh, Mbak. Nanti diinfo aja kalau mau habis. Waktunya sudah mepet sekali. Ini dipersingkat saja ya Pak ya. Saya kasih waktu 10 menit karena nanti kita selainnya masih ada post test. Semoga nanti informasinya juga singkat, padat dan jelas ya Pak ya, biar waktunya juga cukup. Silakan Pak Debi. Oke, kita lanjut ya Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams ini adalah chat collaboration untuk memungkinkan user melakukan meeting. Nah, meetingnya itu kita bisa dilakukan di dalam organization ataupun di luar organization. Oke, jadi di sini ada beberapa channel ya. Jadi contoh nih channel itu kita bisa buat sendiri. Kemudian channel itu bisa berdasarkan departemen ataupun project itu kita bisa buat. Nah, biasanya di dalam channel itu biasanya user udah melakukan yang namanya chatting collaboration. Dan kita juga bisa yang namanya mengupload file-file tersebut ke dalam channel. Oke, ini biar dulu. Oke, kemudian kita bisa mengganti profile picture di Teams seperti ini. Tinggal kita klik aja di setting, kemudian upload picture. Oke, di Microsoft Teams sendiri itu ada yang namanya cek kalender meeting. Jadi kalender meeting yang udah kita buat itu akan sinkronis ke Outlook kita.
gitu. Jadi kalau misalnya kita mau meeting nih, kan tadi sebelumnya yang di Outlook kita bisa melakukan new meeting ya menggunakan Outlook. Nah, di Teams itu juga bisa menggunakan new meeting gitu. Jadi kita tinggal klik new meeting, terus kemudian kita kirim menggunakan email, dia otomatis langsung dapat gitu. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, di Teams itu ada beberapa grup ya. Jadi ada yang namanya channel, kemudian ada yang membuat channel tuh sebenarnya lebih ke grup sih. Nah, ini kita bisa ada 2 opsional, ada yang namanya private, ada yang namanya public. Jadi kalau misalnya private itu adalah channelnya itu nggak bisa orang lain nggak bisa join gitu, nggak bisa men-searching, nggak bisa mendiscovery channel kita. Kemudian yang public ini biasanya user bisa join gitu. Oke. Kita tinggal pilih channel mana yang akan kita join, terus kemudian kita pilih member-membernya. Oke. Oke, ini biarin aja, kita cepet aja. Nah, di Microsoft Teams sendiri, itu kita bisa melakukan video meeting dengan melakukan blur background. Jadi, misalkan nih kita nggak nyaman nih, tapi kita mengharuskan menggunakan video meeting gitu kan, pada saat presentation. Nah, itu kita bisa buat blur belakangnya, gitu. Oke, dan di Microsoft Teams sendiri itu bisa yang namanya start recording, gitu. Jadi recording-nya itu, bisa menyimpan semua ya. Jadi semua screen itu disimpan semua, termasuk yang kalau misalnya kayak contoh nih kayak presentasi itu disimpan semua recording-nya. Nah itu misalkan, ketika kita melakukan meeting itu kan ada member-membernya ya. Ketika selesai itu user nggak perlu repot mencari-cari mana sih filenya gitu, masuk ke mana, itu biasanya itu udah langsung masuk ke dalam Microsoft Teams-nya. Itu kita bisa langsung download dan kita bisa langsung lihat, gitu. Oke, di Microsoft Teams sendiri itu kita bisa langsung, sama tadi juga kita bisa langsung melakukan, sharing file itu menggunakan Microsoft Teams dengan memasukkan ke dalam file. Jadi kita bisa langsung buka file tersebut, gitu. Oke, untuk yang Microsoft Teams, kita bisa langsung download juga di iOS maupun di Android, tinggal kita pilih Microsoft Teams, itu langsung open, udah bisa langsung kita gunakan, oke. Nah ini username, silakan login aja username dan password, langsung masuk, gitu. Oke, ini di Play Store, ini di Android, seperti itu sih. Oke, jadi kurang lebih pandangan Microsoft Teams itu sebenarnya banyak banget ini udah beberapa saya pangkas juga. Jadi fitur dari Microsoft Teams itu lumayan banyak. Cuma yang paling diperhatikan adalah ketika kita melakukan yang namanya membuat channel gitu loh. Channel itu ya tadi saya bilang, jadi kayak semacam grup itu bisa berdasarkan project ataupun departemen gitu. Nah ini kita bisa download file-file tersebut di dalam Microsoft Teams. Bentar, coba saya lihat. Nah ini ada yang namanya conversation, file, OneNote, licensing boot. Ini kita bisa klik aja filenya. Ini semua yang tadinya file-file yang kita share ke dalam itu semua user bisa lihat, dan file tersebut ini kita bisa sharing file gitu loh. Kita bisa langsung share, tinggal kita klik, kemudian kita bisa share link gitu. Seperti itulah. Jadi pandangan Microsoft Teams itu seperti itu, gitu Mbak. Mungkin kalau dari tim yang bisa saya sampaikan seperti itu. Ya. Oke, Terima kasih Pak Debi. Ya. Pak Debi. Ya, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya untuk fitur terbaru dari Teams. Itu dengan sistem call sistemnya Teams dengan fitur terbarunya seperti itu. Jadi kita bisa meeting via handphone, nomor handphone seperti itu sih. Gitu. Oke Pak, jadi ya biasanya kalau nomor handphone itu license-nya beda, biasanya dia license-nya L. Memang betul. Jadi ini namanya kayak semacam enterprise voice lah ya. Kita bisa nelpon ke PSTN call. Nah, itu kita bisa masukkan nomornya langsung kita telepon gitu. Jadi kalau misalnya kita mau meeting, ternyata kita juga nggak tahu linknya, kita tinggal telepon. Biasanya itu udah ada nomornya, kita tinggal telepon, nanti tinggal masukkan aja kayak extension-nya itu udah langsung masuk ke dalam grup meeting seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sandra Devi atas waktunya. Sekian Mbak Kiki, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Rio, terima kasih Pak Debi atas presentasinya.